Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Himawan Iza Pradana dengan NIM 2024 10 10 2014 dari kelas Data Mining B. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan pembahasan modul 1 praktikum data mining dengan materi manipulasi array menggunakan NumPy. Nah, seperti yang ada pada modul 1 ini, soal yang dikerjakan adalah soal yang ditimbul. Nah, langsung saja kita menuju pada kode soal 1 F. Buatlah array 2 dimensi berikut menggunakan NumPy. Nah, di sini saya sudah membuatkan sebuah array seperti yang diminta soal. Baris pertama ada 4, 4, 5. Selanjutnya baris kedua 7, 6, 4, 9, 7, 4, dan baris terakhir ada 6, 3, 7. Nah, untuk membuat array 2 dimensi ini, kita cukup diberikan kurung kotak ini sebanyak 2 kali. Nah, ini jika diminta ada 2 dimensi, ya kita berikan kurung kotak ini sebanyak 2 kali. Nah, coba kita tampilkan. Nah, ini sudah sama dengan soal 445, 764, 974, 637. Lalu selanjutnya, untuk selanjutnya itu kode soal 1G, buatlah array 3 dimensi berikut menggunakan NumPy. Nah, selanjutnya array 3 dimensi. Sebenarnya hampir sama dengan yang 2 dimensi tadi. Kalau 2 dimensi itu kurung kotaknya ini ada 2, kurung sikunya ada 2. Nah, kalau 3 dimensi, kurungnya ada 3. Bedanya hanya di itu saja. Lalu coba kita tampilkan untuk yang 3 dimensi ini. Nah, ini sudah sama ya, diminta soal. 785, 477, 719, dan 5410 ini dalam satu dimensi. Lalu dimensi keduanya 212, 955, dan seterusnya. Sudah sama seperti yang diminta soal. Lalu kita lanjut pada kode 2, soal kode 2D. Tambahkan angka 1 pada setiap bilangan di baris ganjil array berikut. Nah, kemudian tambahkan angka 2 pada setiap bilangan di kolom genap array berikut. Sebelumnya saya buatkan dulu array-nya biar tidak terlalu lama. Nah, ini sudah saya buatkan array-nya. Ini sudah saya buatkan array-nya. Array 1882, 8212, 10, 147. Nah, sudah seperti yang ada soal ya untuk array-nya. Lalu untuk menambahkan angka 1 pada setiap bilangan di baris ganjil ini, kita menggunakan ekstensi seperti ini. Array, variabel array itu dalam kurung siku tanda titik 2 sebanyak 2 kali 2. Itu artinya nah, karena dimintakan baris ganjil. Nah, baris ganjil itu mana saja? Baris ganjil itu ada ini, yang ini 1882, lalu ini 10, 147, lalu ini 8234. Nah, baris ganjil ada baris 1, baris 3, dan baris 5. Nah, biar ditambahkan angka 1, kita tambahkan ini 1 tambah sama dengan 1. Nah, tambahkan 1. Jadi artinya array titik 2 kali 2 ini baris pertama itu ikut. Nah, lalu baris keduanya itu lalu akan berlanjut di 2 baris selanjutnya. 2 baris selanjutnya itu mana? Ya, ini baris ketiga. Nah, setelah baris ketiga dia akan lanjut di 2 baris selanjutnya, yaitu di baris kelima, 8, 2, 3, 4. Karena diminta soal ditambahkan 1, ya kita tambahkan 1 saja. Lalu coba kita tampilkan. Oh iya, maaf, belum di
buka. Nah, ini coba kita tampilkan. Nah, ini. Jadi akan ditambahkan 1 di baris ganjil ya. Baris ganjil kan ini 1882. Saat ini 1882 ini akan ditambahkan 1 jadi 2, 8 tambah 1 9, 8 tambah 1 9, 2 tambah 1 3. Di baris ketiga pun juga sama. Di baris ini 10 akan ditambah 1 11, lalu 1 tambah 1 2, 4 tambah 1 5, 7 tambah 1 8. Di baris kelima pun juga sama, tambah 1. Ini 9, 2 tambah 1 3, 3 tambah 1. Oh ya benar. Lalu selanjutnya di kolom genap ya. Kemudian tambahkan angka 2 pada setiap bilangan di kolom genap. Nah, di kolom genap ini yang ganjil akan saya komen dulu. Nah, ini di kolom yang genap. Kolom genap itu ini 82147 142 maksudnya ya. Lalu di 22784. Nah, akan saya jelaskan dulu ya. Ini artinya R lalu buka kurung tutup kurung siku titik 2 sebanyak 2 kali, berarti itu artinya dia akan melempati kolom pertama. Jadi kolom pertama akan dilempati ini. Nah, lalu ini di baris ini 1.22 kali 2 ini barisnya. Jadi barisnya ini baris pertama itu ikut. Nah, baris pertama ikut. Tapi akan untuk kolom pertama itu baris pertama ikut, tapi selanjutnya itu akan dilompati. Nah, untuk lebih jelasnya akan saya tampilkan dulu hasilnya. Nah, ini. Jadi karena ini kan tambah 2 ya. Yang diminta soal kan tambah 2. Jadi ini 8 ini akan tambah 2 dan 2 ini akan tambah 24. 2 ini tambah 2 4, 2 ini tambah 24. Nah, jadi ini artinya tuh 1 dan baris pertama itu diambil. Baris pertama itu yang ini. Baris pertama itu kan yang 1882 ini itu diambil. Nah, tapi sesuai yang syarat yang di depan ini, baris kolom pertama itu diloncati. Nah, jadi yang ini 1 ini tidak ikut, 8-nya yang ikut. Lalu diloncati lagi 8 kayak itu 2-nya yang ikut. Jadi itu yang akan ditambah. Jadi untuk keseluruhan hasil keseluruhan ini akan saya buka komennya. Akan saya print lagi, coba tampilkan lagi. Nah, ini jadi hasilnya. Di baris ganjil ditambah 1, baris ganjil ditambah 1, lalu di kolom genap ditambah 2. Lalu lanjut ya. Kita lanjut pada soal selanjutnya. Ini akan saya komen terlebih dahulu. Soal selanjutnya yaitu masih sama di kode 2E, tapi baliklah sumbu Z array 3 dimensi berikut. Nah, untuk mengerjakan soal ini, terlebih dahulu saya buatkan array-nya. Ini akan saya buka dulu komennya. Ini sudah saya buatkan array-nya seperti yang minta soal 785, 477, 719, 5, 4, 10, dan dengan dimensi yang lain ya. Sudah pas ada 3 dimensi ini array-nya. Nah, lalu untuk membalik ya. Dibalik kita cukup menggunakan perintah ini. Nah, array sebagai variabelnya, lalu array buka kurung untuk kurung siku titik 22 kali min 1. Min 1 ini untuk membalik min 1 ini. Lalu coba kita tampilkan.
Nah, ini. Jadi ini dimensi ini 293, 248 ini dia akan menjadi yang pertama di depan sini, dan yang depan ini akan jadi di belakang, akan bertukar. Sedangkan yang ini 212, 485 ini tampilan ini dia akan tetap di tengah, karena di posisi awalnya tengah ya dia akan tetap di tengah. Sedangkan yang ini yang pertama akan dibalik jadi yang paling akhir. Yang paling akhir ini dibalik jadi yang paling awal. Nah, ini 785, 477 ini akan di akhir, 293, 248, 166 ini akan jadi yang pertama atau di atas. Oke, bisa kita lanjut pada soal kode 3. Ini akan saya komen terlebih dahulu. Oh, maaf, maksud saya kode 2F. Nah, terlompati. Kode 2F, ubahlah array pada soal yang E ini menjadi array 2 dimensi berukuran 6x6. Ini ada petunjuknya, gunakan perintah reshape. Ya, sebelumnya saya buatkan array-nya yang tadi ya. Saya kopikan array yang sudah saya buat di soal E tadi. Nah, jadi karena ini kan disuruh menjadikan array 2 dimensi berukuran 6x6 menggunakan perintah reshape. Jadi ini variabel array sama dengan np ya, numpy.reshape. Nah, ini array di dalam kurung koma 6 kali 6. Nah, karena minta 6 kali 6 jadi 6,6. Ukurannya tuh 6 kali 6. Dituliskan 6,6. Lalu coba kita tampilkan. Nah, ini. Kalau kita hitung ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Barisnya 6, untuk kolomnya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, ada 6. Jadi sudah pas 6 kali 6. Menggunakan perintah reshape. Begitu untuk yang kedua 2F. Lalu kita lanjut pada soal kode 3. Ketiga E, ubahlah matriks kiri menjadi matriks sebelah kanan. Nah, terlebih dahulu saya buatkan array-nya lagi ya. Ini saya buatkan array, sudah saya siapkan array-nya. Oh ya, ini soalnya, nah ini soalnya 5, 10, 10, 7, 4, 8, 4, 10 ini sudah saya buatkan array-nya. Jadi yang diminta itu seperti ini. Jadi yang ini 5, 4, 10, 5, 10, 7, 8, 9, 10 ini dia ditukar dengan yang ada di sini. Jadi 9, 3, 5, 2, 9, 4 ini akan posisinya akan di sini, menempati yang 5, 10, 7, 8, 9, 10 itu ditukar. Dan yang ini 10, 7, 4, 10, 25 ini akan ditukar ke sini. Jadi 1, 8, 6, 10, dan 46 ini akan di pojok kanan ini. Nah, untuk supaya bisa membuat seperti itu, kita gunakan ini, perintah ini, r, lalu buka kurung, tutup kurung, siku, titik 2, 3, titik 2, 2. Itu artinya ini itu di kolom 3. Jadi yang titik 2, 3 ini artinya kolom 1, 2, 3 itu ikut. Kolom 1, 2, 3 akan ditampilkan atau diikutkan, kolom yang lain enggak. Lalu yang titik 2, 2 itu baris yang diikutkan hanya baris 1 dan 2 saja. Baris 1 dan 2 saja. Lalu di selanjutnya koma r lagi, buka kurung, tutup kurung, siku 3.2, 2.2. Nah, itu artinya di kolom yang ini
3.2 itu artinya yang diikutkan itu kolom 4, 5, dan 6. Nah, kolom yang ada di kolom 4, 5, 6, dan selanjutnya yang 2.2 itu artinya baris 3 dan 4 yang diikutkan. Sama dengan kebalikannya ini. Kebalikannya ini, dan jangan lupa dikasih titik copy agar tidak terjadi duplikat. Untuk barisnya mungkin akan saya coba terlebih dahulu, akan saya tampilkan. Nah, ini. Jadi 935218. Oh, 94935294 ini maksud saya dia jadi di pojok kiri atas, dan 510 78 910 ini ada di kanan bawah. Jadi untuk bisa mengubahnya itu membalik gitu, kita pakai perintah ini. R buka kurung tutup kurung siku titik 23, lalu artinya itu baris 1 sampai 3 artinya ini. Baris 1 sampai 3 dan baris 1 sampai 3 itu kan ini ini yang pertama. Lalu yang titik 22 itu artinya baris 1 dan 2 saja yang diaktifkan. Nah, sudah selesai pembahasan soal modul 1 praktikum ini, materi NAMPI sudah terbahas semua. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada kesalahan dalam penyampaian materi. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.